ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هدي الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد قال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Dalam kitab Sa'ah was Sa'ah karangan Syekh Mahmud Al-Misri diceritakan ada sebuah hikayat tentang seseorang yang bertaubat setelah mengalami kejadian yang spektakuler dan luar biasa. Diceritakan bahwa orang ini adalah satu dari 3 sahabat. Mereka kemana-mana selalu bertiga. Hoya gejak sabil heja. Bahkan dalam perbuatan maksiat sekalipun mereka selalu bertiga. Mereka punya program, punya aktivitas rutin tahunan, jalan-jalan ke luar negeri. Setiap tahun mereka merencanakan untuk perjalanan ke luar negeri. Mereka bertiga sudah pernah pergi ke Australia, sudah pernah pergi ke Kanada. Kanada tahu ya? Ya kan nggak masuk dalam. Sudah pernah pergi ke Amerika. Nah, pada tahapan mereka pergi ke Amerika, mereka mengunjungi negara-negara bagian untuk memaksimalkan potensi maksiat. Setelah mereka pergi ke sebuah negara bagian yang bernama Virginia, lalu mereka berangkat pergi ke Las Vegas. Mereka di sana rencananya akan bermain kasino. Tahu ya kasino? Teman ada ya? Mereka akan bermain judi, pelacuran, dan juga melakukan minuman-minuman keras serta pesta seks di sana. Karena perjalanan antar negara bagian sangat dekat ditempuh dengan perjalanan darat, mereka menyewa sebuah mobil sedan dan pergi melintasi perjalanan antar negara bagian. Perjalanan dilakukan di malam hari. Dan ketika pukul 2 dini hari, tiba-tiba seorang penumpang yang berada di belakang melihat papan nama petunjuk arah neraka 150 km. Dia terkenyang, dia terkejut. Dalam hatinya berkata, mengapa begini? Kami mau pergi ke Las Vegas, kenapa plan namanya kok neraka 150 km lagi? Apakah ini pertanda bahwa Allah sudah memanggilku untuk bertaubat? Dia berkata kepada temannya, kalian tidak melihat plan tadi? Mereka berkata, enggak, kaib deh. Mungkin mabuk, mungkin dengar. Tidurlah kembali. Akan tetapi pikiran terus berkembang sampai 50 meter ke depan, ternyata ada plan lagi, neraka 100 km. Saat itulah hatinya bergejolak, imannya berontak, dan dia berkata, Allah memanggilku untuk bertaubat. Aku tidak mau menuju jalan ke neraka. Maka dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah diceritakan, dia meminta untuk turun di tempat tersebut. Aku mau turun di sini, turunkan aku sekarang juga. Temannya dengan segala daya dan upaya berkata, ayo kita sebentar lagi sampai. Enggak, aku mau turun di sini.
jalanan dengan pukul menunjukkan jam 3 malam. Dia turun di tengah kegelapan malam dan tidak ada rumah dan hotel di dekat tempat tersebut. Dia turun lalu melanjutkan perjalanan ke arah ke belakang, yaitu ke arah kirinya sendiri. Ternyata tidak lama dia melakukan perjalanan, datanglah sebuah mobil truk. Lalu dia melambaikan tangan dan meminta tumpangan. Supir truk ini tidak berhenti-henti berucap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan muka yang sangat cemas, sangat takut dan gelisah. Dia bertanya, ada apa terang? Maka supir ini pun berkata, aku dari arah Las Vegas dan tadi aku melihat kecelakaan yang sangat parah. Bahkan aku selama mengendarai truk di jalan ini belum pernah melihat kecelakaan yang seperti itu. Mobilnya hancur, berantakan dan terbakar. Ada 2 orang yang hangus dan gosong menjadi mayat di dalam sana. Si pemuda ini bertanya tentang ciri-ciri kendaraan tersebut, dan betul itu adalah kendaraan yang mereka tumpangi. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada dia untuk bertaubat. Dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul di musala Ibnu Sina hari ini. Allah izinkan sejenak dari waktu yang Allah berikan. Dari 24 jam per jamnya ada 60 menit, per menitnya ada 60 detik. Kita sisihkan waktu kita untuk sejenak mendengar tausiah agar menambah ilmu kita, terutama di bulan Ramadan ini, agar kita mau bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan insya Allah kita berdoa agar rahmat Allah selalu Allah cucurkan di tempat ini, dan apabila kita hendak berpisah nantinya, Allah akan berikan maghfirah-Nya kepada kita. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksud. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan Budi berkata, semoga selawat beriringkan salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya. Terutama di bulan Ramadan, Rasulullah mengajarkan kita agar kita meningkatkan amalan-amal kita di dalam bulan yang mulia ini. Rasulullah mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Barakah yubariku mubarakatan adalah fi'il madhi, mudhari dan masdar yang artinya keberkahan yang bertambah-tambah. Orang Arab, suku Badui dan suku Quraisy mengatakan barakah yubariku mubarakatan saat ada unta yang membawa beban lalu menurunkan kedua lutut depannya untuk menurunkan beban yang banyak tersebut. Inilah keberkahan yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kata Rasulullah, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ughliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka, wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddim, ulama mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar. Kata-kata itu Allah Tuhan yang pertama dan terutama sekali kepada pimpinan kita Aceh Utara yang saat ini alhamdulillah berada bersama-sama kita di musala Ibnu Sina, Bapak Sekda, serta kepada direktur dan seluruh jajaran wadir dan eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 yang ada di rumah sakit, seluruh staf, dokter, fungsional dan seluruh pengurus musala Ibnu Sina, terutama kepada Dr. Syarif yang sudah mengundang saya ke sini. Beliau adalah tetangga saya dan alhamdulillah tidak lupa kepada saya. Terima kasih untuk saya tidak lupa. Hari ini teristimewa penghormatan saya kepada seluruh jamaah Abu Abi Walid Tengku dan seluruh umi yang hadir. Hari ini kita baru saja melaksanakan ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya seperti 70 kali sholat zuhur di bulan lainnya. Yaitu kita baru melaksanakan sholat zuhur berjamaah.
Semoga Allah dengan waktu yang mau kita korbankan, dengan waktu yang kita sisihkan, Allah akan gantikan dengan umur yang berkah, harta yang berlimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah Allah akan kumpulkan kita semua yang ada pada hari ini di dalam jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan seperti yang kita ketahui adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh cucuran kasih sayang Allah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Ramadan terdiri dari 3 suku kata, dan ini sudah jamak dan umum kita ketahui, di mana Rama berasal dari rahmatun, maghfiratun, dan rahimullah. Sejenak 20 menit ke depan akan kita coba bahas ketiga komponen dari penyusun kata Ramadan agar sedikit memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menambah amalan di bulan yang mulia ini. Kaum ayat metua asal surga Allah. Yang pertama adalah rahmatun. Rahmatun adalah kasih sayang, di mana orang yang memiliki sifat kasih sayang disebut rahman atau rahim. Dari rahimah yarhamu. Allah kita ketahui dari potongan ayat surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari Fatih, rahim dan rahman berasal dari satu suku kata. Dan Allah mengatakan bahwa Allah akan menurunkan cucuran kasih sayangnya kepada kita yang berada di dunia ini. 1% dari 100% semua kasih sayang Allah, dan sisanya 99% Allah akan simpankan kepada kita di surga nantinya. Dari 114 surat dalam Al-Quran, ada satu surat yang dinamakan surat cinta atau surat kasih sayang. Kita semua pasti tahu surat apa? Surat Ar-Rahman. Luar biasa keren. Ar-Rahman adalah nama Allah. Allah yang maha pengasih atau Allah yang maha penyayang atau Allah zat yang penuh cinta. Hari ini meluangkan cintanya kepada kita di bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Dalam ayat kedua dijelaskan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang maha cinta mengajarkan kita dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah sebagai bukti cintanya kepada kita. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Akan diturunkan Al-Quran ini di bulan yang penuh keberkahan. Dalam surat Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dhamirmu sebagai dhamir tadi kembali dan merajaan kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan di malam Qadar. Dan yang lebih tepat adalah surat Al-Baqarah menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bukan hanya malam yang berkah, bukan hanya malam Qadar atau malam keputusan, tapi dia turun pada bulan Ramadan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa banyak pendapat tentang malam apakah diturunkannya Al-Quran. Dan kita di Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, Malaysia, serta sebagian Moro itu meyakinkan bahwa pendapat yang paling kuat turun di tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan di 17 Ramadan adalah turun sekali turun dari Allah turun ke langit dunia, dan turun berangsur-angsur secara wahyu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam bulan Ramadan kita dianjurkan agar melakukan cinta kepada Al-Quran, karena ini adalah bulan yang paling tepat untuk bercinta dengan Al-Quran.
11 bulan lamanya kita telah bercinta dengan hal yang lain. Nafsu kita, semangat kita, pikiran kita curahkan untuk yang lain yang kita cintai. Ada hal banyak yang kita lihat. Tangan kita setiap hari membuka medsos, media sosial. Medsos, sosmed apa? Ya, media sosial kita buka dan kita asik melihat notifikasi. Ada berapa notifikasi yang belum kita baca? Di WhatsApp kita, di Facebook kita, di Twitter kita, di Instagram, kilogram, miligram, sentigram, dan pokoknya gram ada dagangan. Kali notifikasi. Kita ternyata tidak sadar. Di dalam Al-Quran ada 6.666 ayat notifikasi yang belum kita baca hari ini. Sudahkah hari ini kita menyentuh Al-Quran? Di media sosial kita subscribe, kita follow artis-artis, kita menunggu, kita melihat orang yang kita kenal hanya di dunia maya, bahkan di dunia lunar pun kita kenal mereka. Hari ini di dunia maya kita follow artis yang bernama Gading Martin misalnya. Kita lihat di Instagramnya, kita kepo, kita pengen tahu Gading Martin hari ini naik motor. Kita lihat aktivitasnya. Besok kita lihat lagi Giselle hari ini sedang olahraga. Gempi dijemput sekolah. Kenapa? Karena kuota kita banyak. Begitu kuota kita kurang, akhirnya baru kita penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran. Kuota nggak ada, wifi nggak hidup. Loh, hari ini kira-kira Gempi siapa yang dijemput sekolah ya? Giselle hari ini olahraga apa ya? Gading Martin udah ganti oli motor belum ya? Kita kepo, kita kepengen tahu. Tapi hari ini sudahkah kita menerima Al-Quran? Sudahkah HP kita, Android kita yang hari ini semua menghiasi kantong kita, sudahkah kita isi dengan aplikasi Al-Quran? Sudah Ustaz, sudahkah kita baca? Hari ini dalam setiap aktivitas kita, di masjid, di musala, di tempat kerja, saat Allah memberikan kita waktu luang, artinya apa? Allah ingin kita bercinta dengannya melalui media Al-Quran. Naik lagi-lagi jak tempat kerja, baca Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan, baca Al-Quran. Saat orang ngajak bicara, Watek Pilpres Barasa kan 0102, ngaji lagi. Kita mati orang laisa liwaqa'atiha kalimah, enggak usah open dengan pertanyaan. Kamu rajin sekali Al-Quran ya? Enggak, saya lihat HP. Tapi baca Al-Quran? Iya, HP saya ada aplikasi Al-Quran. Waduh, saya kepengen juga. Gak apa-apa, nanti saya berikan Al-Quran kepada Bapak, biar Bapak bisa baca juga. Enggak, saya kepengen HP-nya. HP jangan, Al-Qurannya saya berikan. Aplikasi Al-Quran yang kita baca, gunakan. Tapi bagi mungkin sebagian yang tidak terbiasa, yang menggunakan aplikasi Android, mungkin kalau kembali halaman itu bisa di scroll langsung, jadi nggak perlu ambil udah, nggak perlu ya balik halaman, nggak perlu balik halamannya. Ataupun penanda halaman nggak perlu diketik, anti goresnya nggak usah, karena memang itu aplikasinya sudah ada bookmark sendiri. Silakan baca Al-Quran dalam aktivitas kita, karena ada 3 aktivitas yang bisa dilakukan Al-Quran. Yang